Nicole yang berada di rumah tersebut pun menunggu dalam diam. Saat Robert membuka pintu mobil atau hendak masuk ke rumah, disitulah sebuah hal mengejutkan dan tak pernah terbayangkan bagi Robert sendiri terjadi. Saat Robert hendak masuk rumah, pria tersebut dengan cara tembak. Tepatnya di Florida, Agustus 2015. Di sebuah lingkungan perumahan yang biasanya damai, 2 nyawa sekaligus melayang di dalam rumah mereka sendiri. Tidak ada jejak perampokan, tidak ada pintu yang dirusak, dan tidak ada saksi yang melihat siapa yang datang dan pergi pada malam itu. Yang membuat semua orang bingung dan menjadi pembunuhan ganda yang menggemparkan Amerika adalah bagaimana tragedi ini bisa terjadi di rumah yang tertutup rapat. Seolah-olah pelaku tahu persis cara masuk dan tahu siapa yang akan ditemui. Petugas yang pertama kali tiba di lokasi pun menggambarkan pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. 2 korban ditemukan di tempat berbeda di dalam rumah. Keduanya pun tewas karena tembakan. Dan setelah ditelusuri pun tidak ada barang berharga yang hilang, tidak ada tanda seseorang berjuang mempertahankan diri, juga tidak ada petunjuk yang jelas. Kecuali satu hal, pelaku kemungkinan besar mengenal rumah tersebut dengan sangat amat baik. Siapa sebenarnya yang bisa melakukan itu? Apakah orang asing yang masuk diam-diam atau seseorang yang selama ini mereka percayai? Jawaban pertanyaan ini akan mengejutkan banyak orang dan mengungkap sisi kelam yang tersembunyi di balik dinding rumah tersebut. Kisah ini bukan hanya tentang pembunuhan. Kisah ini bukan tentang pembunuhan saja. Kisah ini bisa saja melibatkan tekanan dalam keluarga, depresi yang berlebihan, dan keputusan fatal yang mengubah hidup selamanya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Keluarga yang mengalami kisah tragis ini disebut juga dengan keluarga Dean atau keluarga Nachman. Kita akan membahas latar belakang keluarga ini dulu. Nicole Mary Nachman, ia lahir pada tahun 1996 di Florida. Nicole merupakan anak tunggal dari pasangan pernikahan yang tidak bertahan lama. Nicole dibesarkan seorang diri oleh ibunya yang bernama Miriam. Miriam adalah wanita yang disiplin, seorang mantan pegawai sekolah yang dikenal perfeksionis dan seringkali keras dalam mendidik anaknya. Ketika Nicole masih remaja, Miriam pun menikah lagi dengan Robert Dean, seorang pensiunan militer. Robert dikenal orang-orang di sekitar sebagai pria ramah dan sabar. Namun bagi Nicole, kehadiran ayah tiri ini tak serta-merta mengurangi jarak emosionalnya antara dia dan juga ibunya. Teman-teman sekolah Nicole pun menggambarkan Nicole sebagai gadis yang pendiam, pemalu, dan sering merasa canggung di sekitar orang lain. Nicole jarang berbicara di kelas. Ketika Nicole diminta presentasi pun, ia gemetar dan keringat dingin. Beberapa teman dekat Nicole pun pernah mendengar keluh kesah Nicole tentang ibunya. Temannya juga berkata, Nicole sering merasa tidak pernah cukup baik di mata ibunya. Dan Nicole juga berkata bahwa Miriam selalu menuntut nilai sempurna dan sering meremehkan jika Nicole tidak sesuai harapan. Akhirnya, setelah lulus SMA, Nicole Nachman yang berusia 21 tahun juga diterima di Florida State University atau FSU. Ia menempuh jurusan pendidikan tepat di usia 21 tahun. FSU ini atau kampus Nicole ini yang terletak di Tallahassee, Nicole tinggal di asrama menjadi titik kebebasan Nicole sendiri. Tapi di balik kebebasan itu, Nicole juga merasa kesepian. Dan selama berkuliah pun, nilai Nicole tidak selalu bagus. Ia kesulitan beradaptasi dengan kehidupan sosial kampus. Setiap kali liburan tiba pun dan pulang ke rumah, ia kembali menghadapi ekspektasi tinggi dari sang ibu
ibu Miriam. Seiring berjalannya waktu, tepat di pertengahan Agustus 2015, liburan musim panas pun tiba. Nicole memutuskan untuk pulang ke rumah di Hillsborough County. Namun, beberapa hari sebelumnya, Nicole sudah merasa tertekan sangat karena nilai kuliah yang mengecewakan. Miriam, sang ibu yang selalu menuntut kesempurnaan, kembali mengkritik dan menegur Nicole tentang masa depannya. Nicole yang merasa sangat terpojok dan ia mulai merasa tidak ada jalan keluar atas sikap ibunya kepadanya. Karena Nicole merasa sang ibu tidak pernah melihat Nicole sebagai anak yang baik, anak yang berprestasi, justru sebaliknya. Meskipun Nicole sudah berusaha. Nicole yang merupakan anak penyendiri tidak pernah mengungkapkan apa yang dia rasa, menjadi anak yang pendendam, dan putus asanya yang telah lama ia pendam akhirnya mencapai titik puncak. Tepat di 18 Agustus 2015, di malam itu, Robert Dean, ayah tiri Nicole, baru saja pulang ke rumah. Robert memarkirkan mobilnya di garasi. Nicole yang berada di rumah tersebut pun menunggu dalam diam. Saat Robert membuka pintu mobil atau hendak masuk ke rumah, disitulah sebuah hal mengejutkan dan tak pernah terbayangkan bagi Robert sendiri terjadi. Saat Robert hendak masuk rumah, ia tertembak. Ya, ia tertembak. Sangat mengejutkan, bukan? Peluru yang ditembakkan itu menembus tubuh Robert. Robert akhirnya harus tewas di garasi. Tidak ada teriakan panjang, tidak ada perlawanan. Tetangga pun tidak mendengar apa-apa karena suasana malam itu sangatlah hening. Setelah tragedi tersebut, entah siapa yang melakukan hal tersebut, menembak Robert dengan tiba-tiba dan mendadak membuat Robert jelas tidak siap akan apa yang dia hadapi. Jasad Robert pun didiamkan dan dibiarkan di garasi. Hari pun berlalu, tepat tanggal 19 Agustus 2015, malam berikutnya Miriam pulang ke rumah. Mungkin Miriam baru saja selesai bekerja atau kembali dari kegiatan luar kota. Begitu Miriam membuka pintu belakang rumah, Miriam terkaget-kaget dan tidak menyangka. Kenapa? Pasalnya bukan hanya melihat jasad dari suaminya, melainkan dia melihat seorang anak yang sudah dia besarkan dan juga dia sayangi dengan sepenuh hati sedang mengangkat senjata. Ya, kalian kaget bukan? Ya, Nicole mengangkat senjata kepada Miriam. Nicole yang mungkin sedang kalut dan juga tidak berpikir sehat, ia langsung menembak Miriam dengan senjata yang dia pegang di bagian tubuh vital. Miriam yang tidak siap pun akhirnya terjatuh dan meninggal di tempat. Tak sempat ada perlawanan, tak sempat ada membela diri. Karena pasalnya, semua yang terjadi pada Miriam dan Robert begitu mendadak dan tidak pernah disangka-sangka oleh mereka. Sekali lagi juga, tidak ada tanda-tanda rumah yang sedang dirampok, tidak ada barang yang diambil, tidak ada pintu atau jendela yang dirusak. Akhirnya, gilanya Nicole setelah ia memastikan kedua orang tuanya tidak bernyawa, Nicole mengambil mobil Miriam dan pergi meninggalkan rumah. Nicole memutuskan untuk menginap di rumah seorang teman di Tampa tanpa mengatakan apa yang terjadi. Seiring berjalannya waktu, selama 2 hari dari kejadian tersebut, rumah keluarga Dean pun tetap diam. Tapi tetangga mulai curiga karena tidak melihat Miriam atau Robert keluar rumah. Lampu rumah pun terlihat menyala dan mati, tetapi suasana tetap sepi. Akhirnya, tepat pada 21 Agustus 2015, seorang tetangga yang khawatir menghubungi polisi. Petugas pun datang dan langsung masuk ke rumah. Akhirnya, setelah mereka membuka rumah tersebut, dikejutkan dengan pemandangan di mana Robert Dean tergeletak di lantai garasi, tewas akibat luka tembak. Sedangkan Miriam Dean terbaring di dekat pintu belakang rumah yang juga tewas ditembak. Polisi tidak menemukan adanya tanda perampokan, adanya pintu yang dirusak, karena semua barang berharga pun masih ada di tempatnya. Bagi polisi, ini bukan kejahatan acak. Pembunuhnya ini kemungkinan besar adalah orang yang mengenal korban dan memiliki akses ke rumah tersebut.
Akhirnya, setelah polisi menemukan 2 jasad dan pembunuhan ganda, polisi langsung menyelidiki lebih dalam. Malam 21 Agustus 2015, rumah keluarga Den disterilkan sebagai tempat kejadian perkara. Lampu-lampu kuning polisi pun berkelip di halaman depan, kontras dengan ketenangan lingkungan perumahan yang biasanya damai. Detektif senior dari Hillsborough County, yaitu Sheriff Office, termasuk detektif Brian Whitmire, mulai mengamati setiap sudut rumah TKP. Di garasi, tubuh Robert Dean ditemukan dalam posisi berjatuh. Ditemukan dalam posisi terjatuh di dekat mobilnya. Ada luka tembak di bagian belakang tubuh. Posisinya pun menunjukkan kemungkinan ia ditembak saat baru keluar dari mobil. Di bagian belakang rumah, Miriam tergeletak dengan luka tembak di dada dan juga perut. Dan tidak ada juga tandanya perlawanan yang berarti. Lalu setelah diamati pun tidak ditemukan tanda pintu atau jendela yang dirusak. Barang berharga seperti dompet, perhiasan, dan juga televisi, serta laptop pun tetap ada di tempatnya. Akhirnya detektif pun segera menyimpulkan, ini bukanlah perampokan, ini pembunuhan yang ditargetkan dan pelaku mengenal rumah ini. Polisi akhirnya pun memeriksa kamera CCTV dari tetangga. Di sana mereka menemukan suatu hal yang mengejutkan dan mungkin juga bisa menjadi tanda. Karena di sana mereka melihat sebuah mobil keluarga keluar dari rumah pada malam antara 19 dan juga 20 Agustus. Sekitar waktu yang diperkirakan terjadi setelah pembunuhan Miriam. Tetangga pun juga menyebut lampu rumah sempat menyala dan mati secara aneh pada malam pembunuhan. Penyelidik akhirnya memeriksa daftar orang terdekat dari korban, yaitu Nicole Nachman, yang menjadi sosok yang patut dipertanyakan. Nicole merupakan anak satu-satunya dari Miriam. Nicole juga memiliki akses ke rumah dan juga tidak terlihat sejak pembunuhan itu terjadi. Jejak mobil keluarga pun yang terekam CCTV kemudian ditelusuri. Akhirnya, setelah menelusuri dan menginvestigasi di mana Nicole berada, polisi menemukan mobil tersebut di daerah Tampa, di luar rumah seorang teman Nicole. Di 21 Agustus malam, polisi pun akhirnya mendatangi lokasi tersebut. Nicole sedang berada di dalam rumah. Menurut laporan resmi, Nicole tidak melakukan perlawanan. Nicole tampak kebingungan dan kemudian menangis ketika mengetahui sang ibu telah tiada. Nicole pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan disinilah mulai dilakukan interogasi. Ruang interogasi yang dingin dengan lampu neon putih ini merupakan saksi permulaan pengungkapan dalam segala kasus yang terjadi. Nicole akhirnya duduk di kursi dengan ruangan tersebut. Nicole yang mengenakan pakaian santai, rambut yang agak berantakan. Akhirnya datanglah seorang detektif duduk di depannya sambil membawa sebuah berkas. Pada awalnya, Nicole berusaha tetap tenang. Ia mengatakan tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Nicole pun mengaku pergi meninggalkan rumah beberapa hari sebelumnya karena pertengkaran kecil dengan ibunya. Detektif tidak langsung percaya. Ia menatap Nicole dengan tajam. Detektif pun berkata, "Nicole, kami punya rekaman CCTV. Mobil keluarga meninggalkan rumah pada malam itu dan kami menemukan senjata yang digunakan ada di rumah. Tidak ada yang masuk secara paksa," jelas kata detektif. Nicole di situ langsung menunduk, tangannya pun gemetar. Detektif juga berkata lagi bahwa ia ingin mendengar dari kamu sendiri apa yang sebenarnya terjadi dengan ibumu dan juga Robert. Nicole di situ terdiam dan terpaku. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Dan beberapa menit kemudian, Nicole pun mulai menangis. Nicole yang menutupi wajah dengan kedua tangannya akhirnya berkata, "Saya tidak tahan lagi. Dia, Miriam, selalu marah dan selalu bilang bahwa saya gagal. Saya tidak tahu jelas harus bagaimana." Namun, saat ditanya lebih lanjut tentang tembakan, Nicole pun kembali menutup diri. Akhirnya, polisi pun memutuskan untuk menghentikan interogasi dan menunggu pengacara terlebih dahulu. Setelah diinvestigasi awal atau interogasi awal, psikolog forensik pun yang diminta membantu penyelidikan menilai bahwa Nicole telah mengalami tekanan emosional bertahun-tahun. Nicole jelas tumbuh dengan keyakinan bahwa dia tidak pernah cukup baik bagi ibunya.
Setiap kali pulang, Nicole menghadapi tuntutan nilai tinggi, aturan rumah yang ketat, dan rasa takut mengecewakan. Akhirnya, ketika Nicole kembali ke rumah pada musim panas di 2015 itu dan menghadapi pertengkaran tentang nilai kuliahnya, tekanan itu pun memuncak. Psikolog pun juga menyebut ini sebagai kombinasi konflik, depresi, dan gangguan kecemasan sosial, serta konflik keluarga yang tidak pernah terselesaikan. Namun, secara hukum, ini tidak membuatnya tidak tahu apa yang dia lakukan. Akhirnya, detektif pun mulai mengumpulkan bukti forensik lebih banyak lagi, di mana di sana detektif menemukan selongsong peluru yang cocok dengan senjata milik keluarga. Yang kedua, tidak ada sidik jari asing yang masuk ke dalam rumah. Dan yang ketiga, jejak di garasi dan pintu belakang menunjukkan pelaku ada di dalam rumah sebelum korban datang. Akhirnya, dari semua ini pun menguatkan dugaan bahwa pelaku adalah orang dalam, bukanlah seorang perampok. Setelah interogasi awal dan juga menganalisis motif dan juga ada strategi penyidik dari pihak detektif, sekarang akan masuk ke interogasi lanjutan. Beberapa hari setelah Nicole ditahan, Nicole kembali dimintai keterangan. Kali ini dengan pengacara yang hadir, karena sebelumnya pengacara kan tidak hadir. Dan di sana, Nicole pun akhirnya baru mengaku telah menembak Robert secara spontan saat pria tersebut masuk ke dalam rumah. Dan keesokan harinya, ia langsung menembak Miriam karena merasa sang ibu akan marah besar mengetahui Robert telah tewas. Nicole pun di situ juga menangis menjerit. Dia berkata, "Saya tidak ingin dia terus mengendalikan saya. Saya merasa tidak ada jalan keluar lagi." Detektif pun akhirnya mencatat semua pengakuan yang Nicole bicarakan dengan hati-hati. Meski terlihat sangat emosional, Nicole dapat menjawab pertanyaan secara runtut. Ini pun menunjukkan bahwa ia sadar akan apa yang ia lakukan dan ini sangat penting bagi jaksa. Akhirnya, setelah melalui proses interogasi dan investigasi panjang, 4 tahun kemudian, di 2019, pengadilan pun dibuka. Jaksa menekankan bahwa Nicole melakukan 2 pembunuhan yang direncanakan, meskipun mungkin tidak matang, dan ia tahu jelas konsekuensinya. Pengacara pembela sendiri pun menonjolkan latar belakang gangguan mental dan trauma emosional. Psikolog yang bersaksi mengatakan bahwa tekanan keluarga dan depresi memainkan peran besar. Tetapi secara hukum, Nicole tetap mampu membedakan mana yang benar dan juga salah. Akhirnya setelah mendengarkan dari para jaksa dan tim pembela, juri pun memutuskan bahwa faktor psikologis bukan alasan untuk mengurangi tanggung jawab. Nicole Nachman pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Akhirnya, tragedi yang mengenaskan terjadi di rumah keluarga Den itu adalah hasil dari campuran berbahaya antara 1. Tekanan emosional yang lama terpendam, 2. Hubungan keluarga yang penuh tuntutan, dan 3. Tidak adanya bantuan profesional untuk masalah kesehatan mental sang anak. Dan ya, dari kisah Nicole Nachman ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa konflik dalam keluarga jika dibiarkan begitu saja dapat meledak menjadi tragedi yang tidak terbayangkan. Dan tentunya bagi siapapun kalian yang mengalami tekanan emosional, rasa terjebak dalam situasi keluarga yang toksik atau gangguan mental, penting untuk mencari bantuan seperti terapi, konseling, dan juga dukungan dari orang lain yang dapat menjadi jembatan untuk mencegah tragedi. Setiap tragedi seperti ini bukan hanya kisah kejahatan saja, tapi juga kisah tentang peringatan bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan harus segera ditangani sebelum terlambat. Jadi, jangan kalian menyepelekan. Dan bagaimana tanggapan kalian tentang kasus ini? Jujur, sangat amat menyayat hati tentunya ya. Apalagi mungkin bagi Nicole, dia merasa sangat tertekan akan parenting orang tuanya, tapi tidak juga membenarkan apa yang dia lakukan. Tulis komentar kalian sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang menyukai kasus kriminal misteri, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus menggemparkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata. Terima kasih.